ayat Tuhan. Bapak kami mengucap syukur dan terima kasih karena begitu besar kasih anugerah-Mu. Kau sudah memberikan kami tempat, Kau sudah memberikan kami damai sejahtera. Kau sudah memberikan kami sukacita dan setiap kehidupan kami dalam segala kehidupan kami Tuhan. Kau sudah sediakan segala sesuatunya sehingga kami tidak berkekurangan suatu apapun. Terima kasih Kau sudah memberikan kami dari awal dan mengalami kelahiran di dalam Tuhan. Terima kasih Bapak untuk semua yang Kau taruh dalam kami saat ini. Kami mau melakukan, kami mau merespon kasih itu dalam kehidupan kami. Kami mau menjadi orang-orang yang percaya, yang hidup di dalam iman Tuhan, sehingga apapun yang terjadi dalam kehidupan kami itu dihasilkan oleh karena iman kami kepada Tuhan dan karena kebaikan-kebaikan yang sudah terpenuhi dalam hidup kami. Terima kasih Bapak, dan kami syukur dan hari ini Tuhan, kami mau lebih dalam lagu Tuhan, intim dan Engkau mengenal Engkau, sehingga kami boleh menjadi pelaku firman-Mu sebagai murid-Mu, sebagai anak-anak-Mu, sebagai sahabat-sahabat-Mu Tuhan. Terima kasih ibadah di sisi hari ini. Terima kasih. Ayo Roh Kudus supaya memberikan kami pengetahuan, pengetahuan, hikmat, manfaat, pengetahuan, sehingga kami boleh mengerti dan kami boleh hidup di dalam setiap firman yang Kau sampaikan pada kami pada siang hari ini. Terima kasih Bapak, terima syukur di dalam nama Tuhan Yesus kita semua boleh berkata amin. Haleluya. Siapa yang hidupnya dikasihi oleh Tuhan? Siapa yang hidupnya disayangi oleh Tuhan? Siapa yang hidupnya dikasihi oleh Tuhan? Maka akhirnya aku mengasihi Engkau. Aku menyayangi Engkau segenap hati. Amin. Hari ini kita mau menikmati ayat Tuhan tentang kebebasan. Apa? Kebebasan. Ya. Siapa yang mau dirinya terikat dan siapa yang mau dirinya dibebaskan? Siapa yang mau bebaskan? Siapa yang mau mengalami kebebasan? Oke? Kita semua mau bebaskan kan? Kalau kita terikat rasanya gimana? Mau lari ya besar, ya kan? Mau berbuat apa-apa rasanya kok susah, ya itu terikat. Mau ngomong aja susah, ya kan? Mau memuji Tuhan rasanya berat. Ya. Jangan sampai itu terjadi di dalam kita orang yang percaya. Amin. Nah, kuasa kebenaran. Hari ini kita bicara tentang kuasa kebenaran yang memerdekakan. Amin. Ya. Nah, siapa yang mau menikmati kemerdekaan, mau tidak mau, ada di dalam kebenaran. Amin. Mau tidak mau. Kalau belum ada di dalam kebenaran, dia terus akan terikat. Nah, puji Tuhan, hari ini kita semua sudah di dalam kebenaran. Amin. Hari ini kita semua sudah dibebaskan. Tetapi untuk hidup seperti orang yang lainnya sudah dibebaskan, itu belum kita semua. Ya, saya pun juga sedang belajar step by step, ya kan? Tetapi kita percaya, sejak kita diselamatkan dan menjadi orang yang percaya, dan itu anugerah dari Tuhan. Kita sudah yang dikatakan orang yang sudah merdeka. Amin. Merdeka. Tidak. Nah, tetapi untuk menjadi merdeka kita perlu belajar. Untuk hidup di dalam kemerdekaan itu kita harus belajar. Amin. Kita buka Yohanes 8 ayat 31 sampai 36. Yohanes 8 ayat 31 sampai 36 saya baca per ayat. Yohanes 8 ayat 31 kata seperti ini. Maka katanya pada orang Yahudi yang percaya pada. Jadi orang-orang Yahudi yang percaya pada, ya, bukan yang belum percaya. Hari ini kita semua sudah percaya, amin. Ya, jikalau kamu tetap di dalam firman,
kamu benar-benar adalah murid. Amin. Ya, diselamatkan dan menjadi orang percaya dan anugerah. Kasih kamu yang Tuhan yang diberikan kepada kita cuma-cuma. Amin. Ya, tetapi untuk menjadi murid, ya, itu butuh usaha. Jadi pernyataan ini berlaku bagi setiap orang percaya. Untuk kita menjadi murid, kita berusaha. Kita statusnya kita bisa jadi murid. Kita sudah memenuhi syarat menjadi murid. Tapi kalau kita tidak berangkat ke sekolah, tidak berangkat ke SD Kristen gergaji, ya kita tidak pernah dimuridkan. Amin. Kalau kita sudah statusnya sudah anak. Tapi kalau kita masih berperilaku seperti hamba terus, ya kita akan seperti hamba terus, akan jadi seperti anak. Ya. Nah, murid yang sejati hanya dapat melalui kedewasaan dalam pengetahuan dan tindakan atas firman Tuhan. Ya. Kita hanya bisa belajar untuk menjadi murid yang benar, murid yang sejati. Kita hanya bisa belajar dari satu sumber, yaitu firman Tuhan. Ya. Jadi sumbernya jelas. Jangan sumbernya kata orang, jangan sumbernya lagi masalah orang. Atau kamu punya masalah, kamu belajar di situ. Ya. Jangan seperti itu. Sumber kedewasaan kita seperti itu adalah firman Tuhan. Amin. Ya. Nah sekarang ayat selanjutnya yang kata seperti itu. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Ya, setelah kita jadi murid, kita diajarkan, ya, seperti hari ini, ya sudah dapat saya berikan murid, ya, bisa beri, ya, kita semua hari ini kita belajar. Ya. Ya kan, dan kamu akan mulai kebenaran. Jadi untuk mengalami kebebasan kita harus diberikan dulu, kita harus memiliki kebenaran dulu, baru kemudian kita bisa dibebaskan. Amin. Kalau kita tidak memiliki kebenaran yang kita apa istilahnya sih? Oleh berarti apa ini? Gimana? Aku sebenarnya. Tapi kalau kita tidak diajarkan, kita akhirnya merdeka untuk mengerjakan segala sesuatu. Ya, simpel ya, sesederhana itu sebenarnya firman Tuhan. Dan kemudian kemerdekaan itu akan memerdekakan kamu. Jadi Yesus berbicara lebih dari sekedar pengalaman intelektual. Dia lebih bicara tentang gimana kemampuan berpikir kita hari ini. Ya. Yesus menyatakan ketika kita benar-benar mengenal firman-Nya, ya, seperti katakan Yohanes 12:17, ya, kuduskanlah mereka dan kebenaran. Firman Tuhan adalah kebenaran. Jadi kalau kita mengenal firman dan kudus, kebenaran yang kudus daripada Tuhan itu, ya, dan cara yang intim. Jadi mengenalnya adalah seperti suami istri, yang intim, dan berdasarkan pengalaman dan katanya. Ya, kita mengalami. Jadi setiap firman Tuhan yang hari diajarkan, yang dulu diajarkan, yang kemarin diajarkan, dan yang kemudian diajarkan, ya kita harus mengalami supaya kita bergaul dalam firman Tuhan. Ya, maka kita akan dibebaskan dari semua kebudakan. Amin. Ya, karena segala sesuatu yang berkaitan dengan hidup dan kekudusan dan kesalehan diberikan kepada kita melalui pengetahuan tentang Tuhan, melalui pengetahuan firman Tuhan yang sudah memanggil kita. Amin. Siapa yang di sini merasa hidupnya dipanggil Tuhan? Siapa yang merasa hidupnya dipanggil oleh Tuhan? Kalau tidak merasa balik lagi ke kandungan ibunya. Ya, nah sejak dari kandungan ibu kita sudah dipanggil oleh Tuhan. Yang dipanggil oleh paksanya. Ya, 21 ayat 3. Karena rasa ilahinya
telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh mengenal kita akan Dia yang telah mengenal kita oleh kuasa yang mulia dan ajaib. Jadi kita dipanggil untuk suatu hidup yang benar, yang saleh, karena kita mengenal Dia. Ya, seperti itu. Kita tidak bisa bebas tanpa pengetahuan dari firman Tuhan. Bisa. Inilah pentingnya dimuridkan di situ. Ya. Nah, tentang firman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh karena firman Tuhan. Urutannya ya, kita dibebaskan. Ketika dibebaskan untuk hidup bebas, kita diperjajakan. Perlu diberikan sumber dari pembukaan utama firman Tuhan. Firman Tuhan itu harus kita alami, harus intip di dalamnya, sehingga kita mengenal Tuhan secara umum dan saat itu kita mengalami yang benar-benar namanya kebebasan. Bukan cuma status bebas kok, tapi kita juga mengalami kebebasan di dalam semua bidang kehidupan kita. Amin. Ya. Mungkin hari ini kita dibebaskan dari masalah keuangan. Mungkin tidak pernah nanti besok kita dibebaskan dari masalah hubungan. Kemudian next time kita akan dibebaskan dengan masalah keluarga. Hanya hal Tuhan membebaskan kita sampai kita benar-benar ngerti hidup di dalam kerajaan surga. Budaya kerajaan surga, karakter kerajaan surga itu kita alami. Amin. Ya, itulah sebabnya kita hari ini belajarkan firman Tuhan. Ya. Nah, ayat selanjutnya Yohanes 8 ayat berapa? Kata Yesus mengatakan, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Itu menjelaskan yang jelas bahwa dosa itu memperbudak. Ya. Ini jangan ditawar-tawar. Aku nggak apa-apa kok berdosa, aku bebas loh. Ya, seperti itu. Kenyataannya dilakukan ketika kita melakukan dosa, kita diperbudak. Kita tidak hanya dari budak dosa itu sendiri, tetapi juga kita dari pencipta dosa itu. Sama sebelas iblis, ya, jelas apa? Iblislah yang jadi bapakmu dan kamu melakukan keinginan bapakmu. Jadi anak iblis ini bapak orang yang berbuat dosa dan berbuat dosa. Keinginan kita ini, ya, itu keinginannya iblis. Ia dapat membunuh manusia semua dan tidak hidup dalam kebenaran. Sebab bila dia tidak ada kebenaran, apabila dia berkata dusta, dia berkata atas kehendaknya sendiri. Sebab dia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Jadi jangan mau dusta. Amin. Amin. Ya, jangan ada dusta dalam kita. Amin. Nah, kita bisa menjadi hamba Allah. Apa? Mau dibunuh. Yang buat atau kita mau jadi iblis karena dosa. Walaupun kita sudah benarkan. Ya, jangan sampai terjadi dalam hidup kita. Kita harus benar-benar merdeka. Status kita sebagai orang merdeka, status kita sebagai orang bebas, kita juga akan mengalami kehidupan yang dibebaskan. Ya, ayat selanjutnya, Yohanes 8 ayat 35. Dan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal di dalam rumah. Amin. Jadi kalau hamba itu ketika dia sudah selesai bekerja, dia pulang. Ya, tinggal bersama dengan Tuhannya. Yesus tahu kita ini mendapat kemerdekaan yang diperoleh melalui pelayanan Allah sebagai anak yang dikasihi. Dia mau kita merdeka sebagai anak, bukan sebagai hamba. Kadang-kadang kita baik sama pekerjaan kita sebagai hamba, ya,
kamu berlapan ini, lapan semuanya lengkap, tapi statusmu masih apa? Ya. Tetapi kalau status kita ini anak, perlakuan berbeda, privilege, ya, benefitnya berbeda. Menjadi seorang anak jauh lebih baik daripada menjadi budak. Siapa di sini yang mau jadi budak? Siapa mau jadi anak? Amin. Amin, Bu sih. Nah, demikian pula anak itu berarti lebih baik daripada menyerahkan dosa. Ya. Kalau kita masih berbuat dosa, berarti kita masih di dalam perbudakan. Pikiran kita masih berbudak. Juga tidak ada, wah aku melakukan ini walaupun salah itu kebaikan itu tidak ada. Itu juga masih dosa, masih diperbudak. Aku melakukan ini supaya dia mengalami kebaikan, supaya orang hidup merampok dari orang kaya, orang tiba-tiba dia pada miskin. Itu juga namanya masih diperbudak. Ya, nah. Mentaati Tuhan lebih baik daripada menyerah pada dosa. Oleh karena itu, seorang bapak membandingkan, ya, seperti kasih bungsu, daripada bungsu ini kembali dia itu jadi hamba. Karena perbuatanku, aku tidak layak jadi hamba. Tetapi ketika dia pulang, dia ketemu kita, dia ketemu suruh, beda nasib dan ketemu suruh, ya, ketemu suruh dia suruh menjadi hidup, atau suruh apa dulu. Untuk bisa lihat, tapi dia mau berapa dan bapak mau mengembangkan statusnya sebagai anak laki. Ya, diberi juga, diberi cincin, diberi kasut, ya, supaya identitasnya sebagai anak laki. Amin. Ya, hari ini Tuhan mau dan Tuhan sudah bicara dengan kita. Untuk apa kita menjadi anak? Jadi putranya, ya. Nah, next selanjutnya, yang mau hidup kita tidak diperbudak oleh besar. Hidup kita, yang mau hidup kita selayaknya orang sudah kemerdekaan, selayaknya sebagai putra Allah. Saya belajar firman. Ya, amin. Ya, sudah belajar. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, jadi apabila Yesus itu memerdekakan aku, ya, aku pun benar-benar merdeka. Amin. Ini firman Tuhan berkata, kalau kamu merdeka, kamu benar-benar merdeka. Dan ini dia menekankan lagi, kamu benar-benar merdeka. Jadi jangan abal-abalan dan pakai syarat itu, tapi kamu benar-benar merdeka ketika kamu inti dengan dia, dengan firman. Amin. Jadi kata-kata benar-benar ini bukan tanpa keraguan. Jadi berarti tanpa keraguan, tidak ada keraguan sama sekali. Jangan ragu. Oh, jangan-jangan aku ini masih belum merdeka. Jangan-jangan masih ada ikatan. Jangan-jangan aku masih ada hukum. Jangan-jangan, nah ibunya apa? Terus nyari berdoa, nyari berdoa, jangan tidak bisa lihat apa yang belum ditebus sama Tuhan. Jangan-jangan Tuhan ada kelupaan, bisa pada belum, untuk pada belum. Nah itu, jangan sampai terjadi. Kita tidak ragu-ragu, kita pasti. Itu beraturan, ya. Dan itu hanya ditemukan ketika kita melayani itu, ketika kita punya hubungan itu, mengenal kebenaran itu. Amin. Jadi satu-satunya kebebasan sejati ditemukan di dalam Yesus. Amin. Tidak di tempat lain. Ya. Nah, Yohanes 5:24 contohnya, Yohanes 5:24. Aku berkata kepadamu sesungguhnya, barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, yang memberi hidup kekal, yang tidak dihukum, sebab dia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Amin. Amin. Ya.
juga, ya. Kalau sudah pindah, kita jangan berperilaku lagi seperti kerajaan yang lama. Ya. Kata lagi Roma 6:14, Roma 6:14, supaya ngerti, ya kan, bahwa kita sudah berpindah area dan kita tinggal berjalan di situ bersama dengan kebenaran Tuhan. Roma 6:14, sebab kamu jangan dikuasai lagi oleh dosa. Jangan lagi, karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih Allah. Loh, aku masih berbuat dosa ya Pak Sabar? Katanya tidak dikuasai lagi. Artinya kamu, kita ini sudah punya kuasa untuk tidak dikuasai oleh dosa lagi. Jadi kalau dulu kita dikuasai oleh dosa, kita mau buat benar pun kita tetap mau dosa. Nah, hari ini kita sudah dibenarkan, sudah tidak dikuasai oleh dosa. Dan hari ini kalau kita masih kadang-kadang berbuat dosa, ya, status kita tidak akan berubah. Karena sudah tidak dikuasai oleh dosa. Amin. Amin. Ya, tidak berada di bawah, kita tidak di bawah Taurat, tetapi di bawah kasih Allah. Nah, satu lagi. Setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa. Dari orang ini masih kadang-kadang marah-marah, masih kadang-kadang tersinggung, masih kadang-kadang kecewa, masih kadang-kadang menginginkan diri sesama. Itu dosa. Tetapi di sini berbicara tentang roh yang sudah benar. Roh Allah, keselamatan itu berbicara tentang roh Allah yang sudah benar, yang sudah diperolehkan oleh Roh Kudus. Jadi roh kita tidak bisa berdosa. Walaupun pikiran kita, dada kita, fisik kita masih bisa berdosa. Tapi kita bergantikan roh kita yang berdosa. Ya, setiap orang yang ada dari Allah, kalau roh kita yang ada dari Allah, tidak berbuat dosa. Sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia. Dan dia adalah berbuat dosa karena dia lahir dari Allah. Amin. 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 Ya, nangkep ya. Nah, tujuannya apa? Ya, tujuannya apa? Kita bukan 12 sampai 14. Ini banyak firman. Supaya kita ini benar-benar merdeka, bebas. Aku berkata padamu, sesungguhnya dari orang percaya padaku yang melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang besar daripada itu. Sebab aku pergi pada Bapa, dan apa juga yang mau minta dalam nama-Mu, aku akan melakukannya supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jadi kalau kita berdoa sampai kita ini jawaban yang mau buat Tuhan. Amin. Makanya sebelum kita berdoa, dia sudah jawab dulu buat kita. Dia sudah penuh semuanya. Karena pasti ketika kita minta, dia sudah sediakan itu. Amin. Dia tidak perlu diminta kasih, berjanji kasih. Makanya ada yang menunggu jawaban Tuhan. Aku masih menunggu jawaban Tuhan. Aku masih menunggu kata Tuhan. Padahal Tuhan sudah sediakan di sini. Aku mau ayat Tuhan dulu. Tuhan sudah beri. Tuhan sudah jawab. Ya, kamu percaya pada atas firman yang sudah berkata. Amin. Ya. Dan pekerjaan-pekerjaan yang besar daripada itu, daripada naga Tuhan. Jika kamu minta sesuatu pada dalam nama-Ku, aku akan melakukannya. Amin. Ya. Ini suatu hal yang memerdekakan. Ya, kita boleh bahwa kita belum minta sudah ada, sudah tersedia. Ya. Kita tenang ya. Ketika kita dulu waktu masih kecil kita dulu sarapan, atau di BC sudah ada sarapan. Amin. Ya, tenang ya. Ya, habis sejahtera. Ketika aku nanti pulang sekolah, di sana sudah ada masakan atau sudah ada makan. Nah, caranya bagaimana?
kebebasan sejati yang mesti ada di dalam manusia. Kalau kita belum merasa dan besar, ya, mulai belajar. Jangan pun gimana panik. Cari apa yang berfirman. Kontak ini apa yang orang lakukan. Supaya kita mengalami kebebasan. Bukan cari alternatif yang lain. Jadi kalau aku masih belum belajar di area, berarti aku belum tahu kebenarannya. Cari kebenarannya. Sehingga ketika kita bukan kebenaran itu, kita bebas, kita mengerti. Amin. Amin. Walaupun itu kita masih belum alami, baru kita tahu dulu caranya, kita sudah merasa kebebasan itu terjadi. Ya. Nah, kita belajar kehidupan dari 7 sampai 9. Supaya kita garis sejahtera, supaya kita ini mengalami apa yang firman Tuhan ajaran kita. Kehidupan dari 7 sampai 9 ke arah seperti itu. Dan cara yang melampaui segala akal. Segala akal itu seperti ini. Kalau itu harus ada garis sejahtera, kita bisa garis sejahtera. Ya. Harusnya kita di sini mengalami ini tidak garis sejahtera, tapi kalau kita bisa garis sejahtera. Nah, ini artinya garis sejahtera yang melampaui segala akal. Segala akal manusia manapun maksudnya. Ya. Akan memelihara hati dan pikiranmu dan Kristus Yesus. Jadi kita ini, hati kita ini dipelihara. Dipelihara ini berarti kita diberikan asupan makanan, diberikan energi, diberikan segala sesuatu yang baik dalam hati kita oleh garis sejahtera. Amin. Ya. Akan menghadapi pikiranmu dalam Kristus Yesus. Dalam Kristus Yesus kamu tidak melakukan itu pilihan satu-satu. Nah, kemudian jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya. Amin. Ini bicara tentang apa? Yang benar, mulia, adil, suci, manis, sedap didengar, kebajikan dan patut dipuji. Ini berbicara tentang apa? Firman Tuhan. Amin. Ini bicara tentang firman Tuhan yang harus kita pikirkan semua ini. Jadi firman Tuhan kita cari kebenarannya, cari kemuliaannya, cari adil ini, kesuciannya, kemanisannya, sedap didengar, kebajikan dan patut dipuji. Pikirkan itu yang memberikan kamu garis sejahtera, yang memberikan kamu kemerdekaan. Amin. Dan apa yang telah kamu pelajari, jadi ini bisa tentang apa yang telah kamu pelajari ketika kamu diberikan, ketika kamu menerima firman Tuhan, diajarkan oleh Roh Kudus. Dan apa yang telah kamu pelajari dan apa yang telah kamu terima, itu kamu terima. Dan apa yang telah kamu dengar dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Amin. Amin. Maka Allah sumber garis sejahtera dan kebaikan. Jadi hanya satu cara, yaitu kau harus dibunuhkan, menerima kebenaran, hingga kau mendapat kemerdekaan yang menyeluruh segalanya, menyeluruh semua bidang kehidupanmu. Itu ada dalam firman Tuhan yang berbeda. Amin. Amin. Menikah.
Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang penolong hidupku, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, imanku ditebus olehnya. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemuliaannya besar, tiada terkira. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, katakanlah namanya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku, haleluya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus olehnya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku, haleluya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus olehnya. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur karena kami sejahtera-Mu yang melampaui segala akal kami terima ada di dalam hidup kami, memenuhi hidup kami, memelihara hati kami, memelihara pikiran kami dengan Engkau Yesus. Terima kasih Bapak, karena begitu besar kasih-Mu, rahmat anugerah-Mu itu terjadi dalam hidup kami, sehingga kami boleh mengalami kebebasan dengan kami diberikan, dengan kami mengalami kebenaran-kebenaran-Mu, dengan kami mengetahui dan diajarkan segala sesuatu tentang kebenaran firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan sudah menerima kami sebagai murid, tidak hanya sebagai murid, tapi sebagai anak, sebagai putra Tuhan. Sehingga kami mempunyai setiap hak kami sebagai anak, dan kami menjadi ahli waris bangsa Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu, untuk kemuliaan firman-Mu, untuk keadilan dan kesucian-Mu, untuk kemanisan-Mu yang kami dengar, yang patut dipuji dalam hati kami. Dan kami mau memikirkan itu semua, kami mau merenungkan itu semua, sehingga langkah-langkah kami ada di dalam berkat-Mu, ada di dalam kesuksesan, ada di dalam promosi demi promosi, ada di dalam kebebasan demi kebebasan. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur untuk ibadah pada siang hari ini. Sungguh luar biasa Tuhan, kami boleh mengerti setiap kuasa yang kita berikan, kuasa bagaimana, kuasa membuat, kuasa mau kebenaran Tuhan. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur. Berkati SDG gaji kepada kami beribadah. Berkati setiap apapun yang menjadi kerinduan harapan mereka untuk sekolah ini, untuk mereka, untuk siswa-siswa, akan semakin banyak siswa-siswa yang belajar di tempat ini Tuhan, dan dari berkat berkati Tuhan Tuhan. Kau berkati setiap guru-gurunya, kepala sekolahnya, yayasan, tapi kau berkati juga Tuhan, kau berkati mereka Tuhan. Apapun yang mereka bicarakan, mereka berhasil. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur Tuhan untuk bisnis di jemaat-Mu, bisnis tidak usah kita syukur. Terima kasih atas kehidupan mereka yang hari demi hari mempunyai kebebasan demi kebebasan, pemulihan demi pemulihan, kesembuhan demi kesembuhan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kemerdekaan yang penuh sore akan terjadi dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapak, kedewasaan di dalam kedewasaan dalam pikiran mereka, mereka Allah.
sejahtera yang mereka mencoba terjadi dalam kehidupan setiap rumah tangga mereka, setiap pekerjaan bisnis mereka, setiap pelayan-pelayan mereka. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur. Terima kasih Bapak.